Kita akan membahas hal ini terkait dengan evakuasi 4 WNI di wilayah konflik. Kita akan berbincang bersama dengan Direktur Jenderal Perlindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia, Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. Ada Bapak Yuda Nugraha. Selamat malam Pak Yuda. Pak Yuda, mungkin bisa diceritakan dan digambarkan bagaimana kemudian Kemenlu ini berhasil mengevakuasi 4 warga negara Indonesia sampai kemudian tiba di tanah air. Selamat malam Mas Reza. Alhamdulillah kami dapat mengkonfirmasi bahwa 4 warga negara kita telah tiba dengan selamat di Jakarta tadi siang. Dapat kami jelaskan sejak awal, sejak terjadinya pecah perang, kami telah melakukan komunikasi intensif dengan seluruh warga negara kita, baik yang ada di Gaza 10 orang, maupun yang ada di wilayah Israel, seperti di tepi barat. Nah, dalam konteks tersebut, kami sudah menjelaskan rencana kontingensi dan juga proses evakuasi yang akan dilakukan. Nah, dari sejumlah warga negara kita yang tinggal menetap di wilayah Israel di tepi barat, ada 4 yang memang memilih untuk dievakuasi, sedang sisanya memilih untuk tetap tinggal di lokasi masing-masing. Nah, untuk 4 yang sedang kita evakuasi tersebut, mereka berasal dari beberapa titik di wilayah tepi barat, di Yerusalem antara lain. Titik Yerusalem ini digunakan sebagai meeting point. Kemudian kita mengatur transportasi rute evakuasi darat menuju ke Jordan River Crossing, kemudian dibantu terus hingga ke KBRI Aman, di Aman. Dan kemudian kemarin malam kita terbangkan ke Jakarta dan alhamdulillah sudah tiba dengan selamat di Jakarta tadi siang. Baik Pak, artinya proses evakuasi ini sudah berlangsung sejak tanggal 13 Oktober begitu ya Pak ya. Mungkin bisa digambarkan Pak, ini keempat WNI yang memilih untuk dievakuasi untuk pulang ke tanah air, ini latar belakangnya apa Pak? Apakah kemudian mereka tinggal di sana atau mungkin sedang berwisata di sana atau sekolah? 4 warga negara kita adalah yang tinggal menetap di wilayah Israel, 1 bekerja dan 3 pelajar. Dari 4 ini 2 laki-laki dan 2 perempuan. Oke, artinya bahwa dari informasi yang kami dapatkan masih ada 136 WNI ya Pak yang tinggal di sana. Apakah sudah semuanya ini berhasil dikontak Pak dan mereka memilih untuk stay di sana atau masih ada warga negara Indonesia yang sampai saat ini belum bisa dilakukan kontak Pak? Ya, dari awalnya tadi kami sampaikan total data awal adalah 143, di mana 133 berada di wilayah tepi barat dan juga di wilayah Israel lainnya, 10 ada di jalur Gaza. Nah, untuk yang 133 ini kita telah lakukan komunikasi intensif baik melalui Zoom meeting maupun juga WA group. Kita sudah sampaikan berbagai macam informasi, update situasi keamanan, termasuk juga prediksi situasi keamanan ke depan dan meminta mereka untuk segera keluar dari wilayah Israel dan juga Palestina untuk yang ada di Gaza. Namun memang sesuai dengan ketentuan proses evakuasi, di satu sisi kami bertanggung jawab untuk memindahkan warga negara kita dari wilayah berbahaya ke wilayah aman, namun di sisi lain evakuasi tersebut sifatnya by consent. Mereka telah memilih untuk tetap tinggal. Jadi kami tetap memantau. Hingga saat ini berarti setelah proses evakuasi, total ada 126 warga negara kita yang tinggal di wilayah tepi barat dan sekitarnya. Ini terus kami komunikasi melalui WA Group. Baik Pak, artinya kalau untuk yang tinggal di tepi barat ini, apakah kemudian mereka masuk dalam zona yang berbahaya yang saat ini terkena dampak dari serangan antara Hamas dan Israel ini Pak? Kami mencatat sesuai dengan pengamatan yang dilakukan oleh KBRI Aman, sebetulnya di wilayah tepi barat juga sudah terjadi bentrokan. Ini yang kami antisipasi bahwa jangan sampai terjadi eskalasi dan kemudian mereka terlambat untuk keluar dari wilayah Israel. Baik, artinya prosesnya masih terus dilakukan agar kemudian menghimbau begitu ya WNI yang tinggal di wilayah tepi barat untuk segera menuju untuk dievakuasi ke tempat yang lebih aman. Kalau kita bicara mengenai 10 WNI yang ada di wilayah jalur Gaza, Pak, apakah ini juga masih dalam masih bisa dikontak, Pak? Karena banyak juga informasi yang mengatakan bahwa saluran telekomunikasi dari wilayah Gaza itu kan naik turun, Pak. Ya,
Betul, Mas Teza. Jadi untuk status 10 WNI kita yang ada di Gaza ini memang terus kita pantau. Kami terus menjalin komunikasi dengan mereka. Beberapa saat sebelum kita wawancara ini kami pun masih terus menjalin komunikasi. Dapat kami sampaikan bahwa wilayah di Gaza memang sangat-sangat berbahaya dan ini memang menyulitkan proses evakuasi karena hingga saat ini Israel terus melakukan bombardir serangan udara ke wilayah Gaza dan juga memutus hubungan listrik, ya, saluran listrik dan air dan juga melakukan blokade pasokan panganan. Namun berdasarkan komunikasi kami dengan 10 WNI tersebut, pasokan makanan mereka masih mencukupi. Oke. Namun di sisi lain kami terus melakukan komunikasi dengan berbagai macam pihak ya, untuk memastikan agar ada jeda kemanusiaan, Jeda ada kemanusiaan itu. penghentian tindakan kekerasan untuk memastikan bahwa jalur evakuasi bagi mereka aman. Oke, Pak, ini kan kita mengetahui bahwa Israel ini sedang ancar-ancar begitu ya untuk melakukan invasi darat ke wilayah Gaza Utara. Apakah kemudian ada himbauan agar WNI yang masih berada di sana untuk didorong begitu ke perbatasan Rafah misalnya, itu kan juga yang dilakukan oleh Amerika Serikat? Iya, kami sudah melakukan travel advisory sebetulnya, himbauan perjalanan untuk semua warga negara kita yang ada di wilayah Palestina dan Israel untuk segera meninggalkan kedua wilayah tersebut. Dan bagi yang akan melakukan perjalanan kedua wilayah tersebut agar menunda perjalanannya. Nah, khusus untuk warga negara kita yang ada di wilayah Gaza, ya, kita masih terus pantau situasi keamanan di lapangan karena masih ada serangan udara. Ya, ketika kita melihat situasinya sudah cukup aman, kita akan gerakkan mereka menuju ke titik yang aman. Ada 2 perbatasan sebetulnya di wilayah Gaza, yaitu di perbatasan Rafah yang berbatasan dengan Mesir ataupun dengan perbatasan Erez yang ada di wilayah Israel. Baik, baik. Pak Yuda, semoga upaya kita cepat menemukan hasil dan warga negara Indonesia ini tidak ada yang menjadi korban tentunya dalam konflik yang terjadi di antara Israel dan Hamas ini. Terima kasih Pak Yuda.